Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapakku sahibul hajat, Bapak camat, dari TNI dan Polri-nya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an ghadana min zulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan memberikan kita penuh dalam naungan nikmat, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang. Ya insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau tanya, ini multimedianya kemana? Mana? AA, tolong lampunya dimatiin. A, lampu tembaknya dimatiin. Bisa nggak A? Iya, nanti gelap sayanya buta. Dimatiin aja. Kalau mau dikeatasin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dari segala bentuk rahmat, hidayah, Allah tuntun kita keluar dari rumah ke dalam majlis yang penuh dalam keberkahan ini semata semua karena izin dari Allah. Kalau bukan karena izin dari Allah, nggak akan kita berkumpul di dalam majlis yang mulia. Kenapa? Karena Allah memilih setiap hamba untuk menjadi mulia, itu haknya Allah. Kenapa Allah kumpulkan kita di dalam majlis seperti ini, di dalam majlis yang mulia? Karena Allah ingin menitipkan satu kemuliaan kepada hamba agar hamba lain menjadi mulia di sisi Allah. Kenapa kita majlis duduk di dalam majlis yang terhormat seperti ini? Karena Allah menginginkan setiap hamba memberikan penghormatan kepada hamba yang lain, karena Allah menuangkan kehormatan kepada setiap hamba. Alhamdulillah. Kita butuh nggak rahmat Allah? Butuh nggak hidayah dari Allah?
Orang datang ke tempat ini, saya mau tanya nih semua yang hadir. Kira-kira yang hadir di sini kita bawa dosa apa enggak? Banyak apa dikit? Duit bawa duit. Banyakan mana duit sama dosa? Jujur. Enggak bohong. Alhamdulillah. Berarti cuman orang kecamatan Bongas yang kalau banyak dosa alhamdulillah. Orang di mana-mana mah banyak dosa mah astagfirullah. Tapi nggak apa-apa. Kenapa masih boleh ngaku? Kenapa jujur? Kenapa kita mengatakan iya kita lebih banyak dosa? Karena Allah masih titipin kita iman. Kalau Allah sudah menitipkan kita iman, berarti masih pantas Allah berikan kita hidayah sehingga keluar dari dunia ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbal. Kadang manusia ini Pak Kuwu menjadi kuwu kembali. Betul ya? Setelah mati suri 3 bulan katanya. Ini dia yang ngomong bukan saya ya. Beliau yang ngomong 3 bulan mati suri dilantik lagi Bib. Kenapa? Berarti ini yang namanya rezeki tidak akan pernah ketukar di tangan lain. Tapi yang kita hebohin kan masalah rezeki mulu. Doa yang kita minta apa? Rezeki. Minta duit banyak. Sayang, ada perkataan salaf, orang-orang saleh mengatakan, kalau kita berdoa cuma minta rezeki sehat, minta banyak uang, rugi. Ini doa yang sekiranya doa ini nggak terlalu manfaat buat kita. Apa yang pantas manfaat doa buat kita? Allah berikan kita hidayah, minta kepada Allah diberikan hidayah sehingga kita menjadi hamba yang taat, hamba yang beribadah, maka rezeki akan datang kepada kita. Bukan amin, jalanin. Nggak ada yang ngedoain. Selama ini kita selalu minta sama Allah. Ini klasmen doa kita sementara. Yang pertama doa kita apa mintanya? Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Betul. Mau rezeki banyak? Buat apa? AA, rezeki banyak buat apa A? Apa? Sedekah. Baik. Teteh? Ada yang bilang buat beli baju, makanya rezekinya segitu-gitu aja. Buat apa Bu? Apa? Naik haji. AA sebelah sini. Buat apa? Semua yang dibicarain baik-baik. Buat sedekah Bib kalau duit banyak. Buat berangkat haji Bib. Buat umroh Bib. Yang dibicarain baik. Kenapa yang keluar baik keluar bahasanya? Karena duitnya Allah. Karena duitnya nggak ada. Kalau duitnya aja rezekinya beda lagi. Yang kita omongin lain lagi. Duit banyak. Perempuan duit banyak. Skincare dikumpulin. Biar glowing. Betul. Laki banyak duit. Kawin deui. Betul tak? Ada orangnya di sini ada yang begitu ada. Makanya Allah ngasih kita rezeki ini sesuai kapasitas. Bukan berarti Allah nggak kasih kita kekayaan. Allah ini lebih memilih rezeki itu disimpan oleh Allah akan nantinya diberikan di yaumil qiyamah di dalam surga Firdausul A'la. Kita butuh rezeki sekarang apa nanti? Kalau saya mah mau dunia akhirat. Mau dunia akhirat apa mau nanti? Ya jangan ikut-ikut. Allahumma ini malam doa kita dikabulin sama Allah. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Pulang ke rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Kena jantung paeh. Manfaat duitnya gak akan manfaat. Mintanya bagaimana? Ya Allah berikanlah kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang rezeki tersebut tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Rabbal, ini minta yang diajarin sama Nabi. Yang kedua apa yang kita minta sama Allah? Selain rezeki, panjang ya Allah panjangkan umur kami.
Betul ya? Mau panjang umur? Yang lain mati, kita doang sendirian mau? Salah doa bahaya. Kadang orang kalau dikasih ujian minta ditambahin kesabaran sama Allah. Ya Allah, tambahkan hamba kesabaran. Ya besok ujiannya lebih gede dari ini hari, wajar. Dan minta tambah sabar. Jangan salah di dalam berdoa. Allah janjinya apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku akan aku kabulkan sesuai apa yang kalian inginkan. Ini kita. Kalau kita minta umur panjang, cuman gak manfaat, buat apa? Yang diajarkan sama Rasulullah apa? Minta panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Amin. Amin. Alah, amin aja kudu disuruh. Doa yang ketiga apa? Yang kita minta sama Allah. Apa? Sehat itu rezeki. Sehat, sakit, uang, istri soleha, suami soleh, itu rezeki. Apa? Nah, yang kita minta matinya husnul khatimah, alias minta dimasukin ke dalam syurga. Betul? Mau masuk surga? Kenapa di sini gak ada yang minta masuk neraka? Ada yang mau? Ada nggak sini cita-cita, ya Allah saya pengen banget masuk neraka jahanam? Ada yang begitu? Ada. Kenapa yang diminta surga? Karena surga itu sesuatu yang dipastikan oleh Rasulullah nyaman, bahagia, senang. Betul? Nah sekarang tingkah laku kita bagaimana? Di rumah punya kaca nggak? Punya kaca? Nintar pulang ngaca. Begitu ketemu kaca tanya, siap pantas tak masuk surga? Tanya, kita ngaca diri dulu. Sholat enggak, ngaji enggak, sama tetangga gedekan. Tetangga baru beli pasir sama semen, kita yang tempel koyo. Tetangga beli motor, kita yang kejang-kejang. Kira-kira yang begini baik apa buruk? Terus pantas masuk surga gitu? Orang yang masuk surga itu orang yang dipilih sama Allah. Nabi Musa pernah nanya sama Allah, ya Allah, kami ini kau ciptakan sebagai hamba. Lalu untuk apa kau masukkan kami ke dalam neraka? Sedangkan engkau yang menciptakan kami. Kenapa engkau tidak ciptakan hanya surga dan kami diciptakan lalu dimasukkan ke dalam surga? Allah jawab, oh engkau bertanya hal tersebut wahai Musa. Baik, dikasih satu biji, disuruh tanam. Tanam, keluar pohon, keluarlah buah. Buahnya banyak. Saat Nabi Musa ngelihat buahnya banyak, diambil sama Nabi Musa. Ditanya sama Allah, hai Musa, sedang apa? Wahai Rabbi, aku senang panen. Senang apa? Lagi panen. Lagi panen ya Allah. Kok yang diambil pilih-pilih? Iya. Karena yang diambil yang bagus, yang nggak bagus saya nggak ambil, yang rusak saya buang. Apa jawaban Allah? Begitulah cara aku menciptakan hambaku. Aku memilih siapa yang pantas masuk surga, siapa yang pantas masuk neraka. Betul? Maaf, bukan sini ahli neraka, bukan. Sini mah ahli surga, tenang aja. Bukan berarti saya nunjuk langsung, wah parah. Enggak. Insya Allah semua yang hadir di sini kita dimasukin ke surganya Allah. Saya jujur, saya kalau keluar dari rumah dari Kabupaten Kuningan mau masuk mobil, saya bilang, ya Allah, seberapa banyak orang yang hadir di dalam acara saya, di acara di malam ini, ya Allah, sebagaimana kau kumpulkan kami di dunia malam ini, kau kumpulkan kami di dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Mau nggak kita masuk surga bareng-bareng? Mau. Siapa yang mau masuk neraka bareng-bareng? Nah saya sekarang ngasih wasiat, boleh nggak? Saya berwasiat, mudah-mudahan diterima. Saya tiap panggung sekarang wasiat. Kalau ibu sama bapak masuk surganya duluan, tolong cari Rifki di dalam surga. Kalau Rifki nggak ada, izin sama Allah buat cari Rifki di neraka. Mungkin Rifki ada di neraka. Jemput Rifki, tarik masuk ke dalam surga.
Amin. Insya. Orang siapa yang tahu? Bukan berarti Rifki pakai imamah, Rifki ngasih nasihat, Rifki orang baik, bukan. Terus Rifki yang paling soleh, bukan. Bisa jadi yang hari ini lagi minum kesandung, Allah kasih hidayah, dia jadi hamba yang taubat 2 hari pahit. Masuk surga nggak pakai dihisap. Kita yang ibadah berkali-kali, apa sih yang bikin kita ini susah untuk mendapatkan hidayah? Karena hidup kita ini kurang syukur. Kurang kita syukur kepada Allah. Yang namanya manusia dikasih 1 minta, dikasih 2 minta, 4, dikasih 4 minta 8. Ini kita manusia. Kadang manusia itu kagak pernah kenyang. Padahal kita kalau makan 1 hari 1, pagi makan 1 piring cukup nggak? Masuk ke dalam mulut sepiring-piringnya apa satu-satu? Kali di sini ada yang sama piring-piringnya masuk. Masuk makanannya juga satu-satu. Itu pun pakai ada pekerjaan, dikunyah dulu. Nggak mungkin langsung makan langsung telan, enggak. Kunyah dulu biar lembut. Kenapa? Nggak nyiksa lambung. Allah ngasih rezeki kita juga begitu. Allah dikasih kehidupan kita nih seperti ini juga seperti itu. Bukan berarti Allah nggak sayang kita. Bib, lagi buat apa? Kok ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ada orang yang ahli ke kanan, ada yang ahli ke kiri. Ada yang ahli sorga, ada yang ahli neraka. Itulah kalau kata orang Indramayu, life is choice. Ngartos tuh. Sarua aing tuh. Hidup itu pilihan. Hidup itu baik buruknya kehidupan tergantung kita. Kitanya maunya bagaimana? Kalau mau hidupnya baik, ikutin dong Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau hidup yang biasa aja, ya jauhin nabinya. Jauhin, sholat jangan. Saya selalu bilang, mau kita bejat, mau tukang main sering judi online, maaf bro. Mau yang biasa main judi online, mau yang masih sering maksiat, sholat jangan ditinggal. Kenapa? Karena sholat yang lebih gampang untuk mendekatkan kita mendapatkan hidayahnya Allah. Bib, ya kan kita bikin dosa, masa sholat kita diterima? Urusan diterima enggaknya urusan Allah. Urusan kita apa? Jalanin. Karena tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu tugas kita, ibadah. Mau jelek, mau buruk kehidupan kita, sholat. Allah nggak akan pernah menutup matanya melihat hamba yang masih menghormati Allah. Kadang kan kita begitu, dikasih rezeki banyak dikit, lupa sama Allah. Dikasih rezekinya kurang, baru sakit aja, ya Allah, baru ingat Allah. Kenapa? Takut mati. Betul nggak? Padahal setiap yang bernyawa pasti akan kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan pahit. Tinggal tunggu gilirannya. Coba di sini ada umur yang 60. 60 ada? Iya 3 tahun lagi. Lah Nabi meninggal umur berapa? 63 kan? Dan Nabi di dalam hadis beliau mengatakan umatku umurnya nggak jauh-jauh denganku. Antara 60 sampai 70. Yang 63 ada? Mana orangnya? Nah, tinggal dicabut sikringnya. Kita ibadah agak sedikit sulit lah. Betul ya? Khusyuk nggak pernah. Pernah ada yang ngerasain khusyuk? Ibadah sholat khusyuk gitu pernah? Baca Quran khusyuk pernah? Lebih khusyuk mana? Baca WhatsApp sama baca Quran? Gelo. Enakan baca WhatsApp itu daripada baca Al-Quran. Yang namanya manusia itu dikasih jalan baik, kadang mau nerima mau enggak. Semuanya tergantung dari kitanya. Setiap Allah mengatakan kepada kita, kadang kita ini suka ngerasa hidupnya sulit aja, nggak pernah senang. Padahal senangnya lebih banyak dibanding sulitnya. Allah janji di dalam Al-Quran,
Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Itu janji, bukan Rifki loh. Allah yang punya janji. Saya mau tanya di sini, umur paling tua di sini umur berapa? Hah? 70 ada? Nah, saya mau tanya, ada nggak di sini yang doanya pernah, ya Allah berikan saya oksigen buat besok? Ada yang minta rezeki gitu? Gratis Allah kasih, nggak pakai kita minta, Allah kasih kok. Kenapa urusan yang sedikit itu lebih menghambat kita beribadah, apalagi urusan dunia. Yang namanya dunia kadang baik, kadang bisa jadi buruk. Kejar dunia untuk akhir, itu yang paling baik. Kadang kita ngejar akhirat buat ini yang bahaya. Setiap sesuatu, kalau dunia ini, maaf, kita ini semuanya musafir. Kita nih semuanya musafir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Arba'in, beliau mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhahu sambil memegang pundaknya, wahai Umar, kita ini adalah musafir. Di dunia ini musafir. Suatu saat kita akan kembali ke mana tempat asal kita. Mana tempat asalnya? Itu dia di akhirat. Baik buruk tergantung dari amal ibadah ki. Nah, saya kasih keringanan nih. Ada kabar gembira dari Nabi. Pahalanya gede. Timbangan pahalanya berat. Nggak pakai modal ibadahnya. Nggak pakai tenaga. Tapi pahalanya gede. Mau apa enggak? Nah, yang begini aja mau. Yang nggak pakai modal, nggak pakai tenaga. Mau aja. Mau nggak? Senyum. Cie. Senyum, senyum, senyum. Kita udah tinggal, ya Allah ya Rahman. Kita nih kadang jadi laki nih, laki bukan perempuan. Perempuan judes nggak apa-apa. Mukanya asem nggak apa-apa. Ini buat yang perawan, yang belum nikah, paham ya? Buat gadis ketemu laki judes nggak apa-apa, itu mahal. Ini perempuan sekarang, Assalamualaikum Neng. Iya, Waalaikumsalam. Kita jadi laki senyum, senyum. Kenapa? Senyum itu pasti membuat orang lebih nyaman di dekat kita dibanding muka kita nggak enak dilihatnya. Udah duit nggak punya, muka nggak enak dilihatnya. Senyum aja, senyum. Bu, depan suami senyum. Nintar mau tidur, ayah, I love you. Bangun tidur, ayah, good morning. Mau makan siang, senyum lagi, ayah, sopnya udah mateng nih. Sore, ayah, ngopi ya. Insya Allah abis maghrib ibu dibawa ke rumah sakit jiwa. Lah hidup nggak pernah senyum, tiba-tiba senyum mulu. Ya bu ya, ya bu, mau masuk surga bareng suami. Hum wa azwajuhum fi dhilalil alal araiki muttaqiun. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Salamun. Siapa yang bicara tuh? Siapa yang bicara? Allah. Ini buat kita laki-laki nih. Tadi ibu mau nggak masuk surga bareng suami? Sekarang saya tanya suami, bapak mau nggak masuk surga bareng istri? Apa mikir pak? Apa? Oh enggak abi pak, di dunia aja nyusahin gimana di akhirat? Emang yang begini nih. Bu, ibu, cantik. Ibu ngapa jadinya pada gadis sih? Iya. Bu, ibu paling gampang sebenarnya masuk surga loh bu. Tapi di neraka paling banyak perempuan. Lah Nabi yang ngomong bukan Rifki sih. Nabi yang bilang di neraka saat Nabi turun Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan surga dan neraka. Yang dia lihat di dalam neraka banyaknya laki. Tempatnya di mana? Surga. Habib kok begitu? Lah lihat aja nu muka-muka teraniaya. Bu,
Kalau ibu mau masuk surga, cintain suami dengan penuh keikhlasan. Syukur sama Allah memiliki suami yang saat ini ada di samping ibu. Bu, yang namanya suami kalau udah ngelihat istrinya sayang luar biasa. Apalagi kalau suami ngelihat istri tidur ya Pak ya. Coba Bapak nintar nih pulang nih, lihat istri lagi tidur, diperhatiin deh Pak. Matinya kapan sih nih? Karena bikin pegel. Bu, Allah kasih kesempurnaan buat laki-laki istimewa. Allah ngasih kesempurnaan, perasaan laki-laki cuma satu. Akalnya 99. Kenapa? Karena orang yang banyak bekerja, akalnya paling muter siapa? Laki. Perempuan bisa pakai akal. Semua pakai perasaan, tuh perempuan. Perempuan itu semua pekerjaan pakai perasaan, nggak percaya. Di sini pasar apa namanya? Belanja baju apa di mana? Aurgelis. Yang belanja di TikTok kek, di Shopee kek, di Aurgelis kek. Yang kalau ke Aurgelis, Bapak pernah nganterin istri belanja nggak? Nggak pernah. Karena enek. Capek nggak Pak? Capek lu. Dari ujung toko ke ujung toko pulang nggak ada bawaannya. Orang milihnya pakai perasaan. Ini bagus ya, harganya murah. Ah, coba lihat di situ perasaan, kayaknya di situ lebih murah deh. Tuh. Lihat sini, perasaan yang sebelah sono bagusan. Ah, tapi coba lihat perasaan sebelah sini juga ada nih. Perasaan mulu. Dan paling pinter perempuan itu membagi perasaannya. Jujur Bu, tipe yang paling setia itu laki-laki. Perempuan gak ada yang setia. Mau terima mau enggak bodo amat. Saatnya sekarang saya ngebela laki-laki. Kita laki-laki dikit-dikit disalahin. Dikit-dikit disalahin. Benernya aja salah. Habib curhat. Kadang kita begitu, maaf Bu. Ibu perasaan bisa dibagi-bagi. Allah kasih perasaan buat perempuan 99. Laki-laki punya perasaan satu. Makanya laki-laki kalau udah cinta kepada satu perempuan gak akan pindah ke lain hati. Belain, tenang aja. Perempuan bisa ngebagi perasaannya banyak. Cinta sama kerjaannya, cinta sama anaknya, cinta sama hartanya. Itu perempuan. Betul apa enggak? Laki-laki nggak pernah begitu. Karena laki-laki Allah kasih kelebihan akal 99 akal. Makanya banyak istri yang diakalin suami. Sorry bro, gue harus jujur. Memang begitu. Makanya laki-laki kalau jalan ke pasar, yang dia cari apa yang dia tuju mau beli, selesai dibeli dia pulang. Gak pernah tuh keliling dulu kemana dulu, gak pernah laki-laki. Tujuannya mau beli obeng, datang ke toko beli obeng selesai pulang, betul nggak? Perempuan bisa begitu. Nih bodoh amat. Gak pernah. Kenapa? Kurang syukur. Waktunya terbuang sia-sia. Padahal wanita itu ngurusin suami pahalanya gede, surganya jelas. Bu, yang namanya perempuan di dunia ini banyak aturan wajar. Kenapa? Karena tugas laki-laki membawa seorang perempuan masuk sampai ke dalam surganya Allah. Ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah keluarga kita, ini tugas kita laki-laki nih Bang. Ini tugas kita. Bawa istri kita, bawa keluarga kita masuk sampai ke dalam surga. Itu yang diinginkan oleh Allah. Tapi yang kadang kita mau bawa susah banget Pak. Kan main. Apalagi kalau perempuan nih, maaf ya. Amit.
Males gua. Perempuan membikin gede. Bu, bukan saya begini saya kesel perempuan, enggak. Justru karena saya cintanya sama perempuan. Ibu saya perempuan, istri saya. Masa ya gue laki, istri gue perempuan. Kenapa? Karena tugasnya seorang laki-laki bawa istri, bawa ibu, bawa keluarga masuk sampai ke dalam syurga. Tahu nggak kenapa sih perempuan ini sampai kata Imam Ghazali, wanita ini perasaannya ibarat cermin A. Lu tahu nggak cermin A? Punya cermin di rumah. Tiap hari kalau kita lap bagus, bagus ya. Kalau dilempar batu, hancur nggak? Bisa nggak kembali sempurna cerminnya? Walaupun di puzzle nggak sempurna, pasti ada bekasnya, betul? Begitu juga perasaan perempuan A. Kalau laki-laki sudah menyakiti perempuan, hati-hati. Hati-hati. Perempuan itu istri kita pasti akan memaafkan. Tapi ingat bekas lukanya nggak bakal hilang. Tenang A, tenang lah. Betul ya? Survei membuktikan. Yang namanya perempuan, kenapa perasaannya ibarat cermin? Karena yang gak bisa jauh dari cermin siapa? Bangun tidur, ngaca. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, lagi makan, keluar kamar, keluar rumah nengok jendela, pakai helm, lampu merah nengok mobil. Tuh, emang perempuan hidupnya ngaca. Punya handphone kamera depan. Tuh, betul gak? Sampai perempuan kalau lagi naik motor, maaf bu, neng, gelis, cantik, cinta, jantung hati. Nih denger baik-baik ya. Yang namanya motor itu punya kaca apa enggak? Apa namanya? Spion fungsinya apa? Blow on, buat ngaca. Yang namanya spion itu ikhtiar kita di jalan. Kalau mau ke kanan nengok dulu biar ibu nggak celaka. Mau ke kiri lihat dulu spion, nengok ke belakang biar ibu nggak celakain orang. Ini saya baru tahu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai para laki-laki, kaum laki-laki, jangan sekali-kali kalian berjalan di belakang perempuan. Setannya banyak jujur, nggak percaya, lihat no di jalan, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan, bener gak? The power of mak-mak. Spion buat nengok kemana? Buat nengok kemana? Ikhtiar untuk menyelamatkan Tapi saya baru sadar, kenapa perempuan gak pernah mau ngelihat spion itu ke belakang? Karena perempuan itu yang dicari masa depannya, bukan masa lalunya. Masa depannya siapa? Ya kita laki-laki. Kita laki-laki ini masa depannya seorang wanita. Jadilah kita laki-laki yang baik, laki-laki yang menjadi imam yang baik. Jujur, sholat bareng istri baik banget. Baik, sekali-kali ajak istri, neng yuk sholat nemenin AA. Ini yang halal. Bib, saya udah deket Bib, udah ta'aruf. Oh iya, udah berapa lama? 5 tahun. Itu bukan ta'aruf, namanya cicilan mobil. Yang namanya baru deket belum boleh menjadi imam. Ngajar ngaji nggak boleh, walaupun baik, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh. Harus ada orang ketiga untuk menemaninya, boleh. Tapi kalau suami istri sholat berdua, ya Allah pahalanya gede luar biasa. Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia yang lebih pandai bersyukur kepada Allah kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di dalam satu riwayat, Siti Aisyah setelah Nabi SAW wafat, Siti Aisyah didatangi oleh dua sahabat datang ke rumah Siti Aisyah. Diketok rumahnya. Ya Aisyah, khabirni, kabarkan kepada kami. Apa yang Nabi lakukan di dalam rumah sedangkan kami belum mengetahui. Siti Aisyah mendengar hal tersebut, nangis Siti Aisyah. Ditanya, apa ya Aisyah, apa yang ada yang Nabi lakukan? Datang satu waktu, datang satu malam, giliran Siti Aisyah yang didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Tatkala Nabi datang masuk ke dalam rumah Siti Aisyah, begitu duduk Rasulullah langsung ngomong, ya Aisyah, boleh nggak malam ini saya pakai untuk beribadah kepada Allah? Apa kata Siti Aisyah? Ya Rasulullah, silahkan. Aku adalah manusia yang paling beruntung. Aku wanita yang paling beruntung. Dari masyrik ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, orang berbondong-bondong ingin dekat denganmu, ingin bersalaman denganmu. Namun di malam ini aku orang yang paling beruntung. Engkau berada di dalam rumahku, engkau berada di dalam satu kamar bersamaku, engkau di atas tempat tidur bersamaku, bahkan kulitmu bersentuhan dengan kulitku, dan engkau satu selimut denganku ya Rasulullah. Jika di malam ini engkau pakai untuk beribadah, silahkan ya Rasulullah. Rasulullah bangkit. Nabi ambil wudhu, Nabi salat 2 rakaat. Nyambung lagi. Selesai lagi 2 rakaat. Nyambung lagi. Sampai tiba-tiba terdengar suara Bilal bin Rabah mengumandangkan, aqimis salah, aqimis salah. Dirikan salat, dirikan salat. Sebentar lagi udah datang waktunya subuh. Selesai Nabi malam tersebut untuk beribadah kepada Allah. Dan Siti Aisyah nggak sadar bahwasanya melihat keadaan Nabi, himarnya, kerudungnya bisa diperas karena air mata yang keluar dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Lalu Rasulullah ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu ada gerakan, setiap gerakan ada tangisan di dalamnya? Dari mulai takbiratul ihram ada tangisan, engkau ruku ada tangisan, engkau i'tidal ada tangisan, engkau sujud ada tangisan. Sampai salam pun, tahiyat dan salam, engkau ada tangisan di dalamnya. Apa yang membuatmu selalu menangis ya Rasulullah di dalam gerakanmu? Apa jawaban dari Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi tiap malam sujud syukur, bersyukur kepada Allah sampai nangis. Sampai Nabi pernah mengatakan, ya Aisyah, sebelum aku dilahirkan ke dunia ini, di zaman Nabi terdahulu ada salah satu Nabi yang melintasi gurun pasir, melihat batu kecil kerikil mengeluarkan air cukup deras. Lalu ditanya oleh Nabi tersebut, wahai batu, apa yang membuatmu sampai mengeluarkan air cukup deras? Wahai Nabi Allah, aku mendengar firman Allah bahwasanya Allah telah menciptakan neraka yang bahan bakarnya dari bebatuan dan manusia. Aku takut, aku khawatir jika aku yang menjadi salah satu bahan bakar api neraka. Maka dari itu Nabi Allah tersebut mengangkat tangan berdoa, ya Allah, selamatkan batu ini dan jadikan batu ini sebagai penghuni surgamu ya Allah. Tahun berikutnya Nabi tersebut ngelintasi lagi, ngelihat di gurun batu yang sama yang kecil mengeluarkan air lebih deras daripada yang lalu. Ditanya sama Nabi tersebut, wahai batu, apalagi yang membuatmu sampai mengeluarkan air cukup lebih deras daripada yang lalu? Apa jawabannya? Wahai Nabi Allah, aku mendengar doamu saat itu dikabulkan oleh Allah dan aku diizinkan untuk menjadi penghuni surganya Allah. Maka di hari ini aku menangis, aku bersyukur kepada Allah karena aku dijadikan sebagai penghuni surganya Allah. Batu masih pandai bersyukur kepada Allah. Batu masih sadar kalau dia adalah hamba Allah yang membutuhkan kasih sayang Allah. Apalagi kita. Kita ini manusia yang tiap hari bikin dosa, bikin maksiat. Taubatnya nggak pernah. Tapi seakan-akan kita ini orang yang lebih baik daripada orang lain. Pak Kuwu ngundang kita agar kita sama-sama bisa bersyukur kepada Allah. Kenapa? Mungkin kalau nggak ada acara tasyakuran malam ini, kita lagi ngapain ini malam? Yakin? Nggak ngegibah, nggak ngomongin orang, nggak lagi live TikTok, nggak lagi buka-buka Instagram. Allah selamatin kita hari ini jauh dari kemaksiatan. Kenapa? Karena Allah menginginkan kita
menjadi mulia. Maaf Bu, Pak, saya kasih contoh, boleh. Kenapa sih kita harus duduk di dalam majelis ilmu seperti ini? Contoh, saya datang ke rumah ibu sama AA sama bapak. Saya butuh pinjem cangkir buat bikin kopi. Boleh apa enggak? Yang dikasih sama bapak, ibu dan AA, kopi apa cangkirnya cangkir bersih atau cangkir kotor? Saya pakai, saya gunain buat bikin kopi. Besok saya pulangin kotor. Kesel nggak? Marah nggak? Sama begitu juga yang namanya kita sebagai manusia, Allah berikan rezeki kita, anak dari orang tua kita, itu adalah rezeki. Keluar dari rahim seorang ibu dalam keadaan suci, maka Allah harapannya datangnya kita di dalam majlis ini, kembalinya kita dalam keadaan suci. Kenapa? Karena inilah cara salah satunya untuk membahagiakan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pasti bangga ngelihat umat berbondong-bondong masuk ke dalam surganya Allah bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Berkah acara ini Allah berikan kita taufik dan hidayah, sehingga Allah kembalikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulisul wal ma'mul wa salahi syanu zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syar, jalibatan li kulli khallana wa li ahbabina wa li walidina wa li walidina wa li walidina fi dini ma'alut fi wal afiyah wa alaniyah. Anallahi nawiru qulubana, anallahi nawiru qulubana, anallahi nawiru qulubana wa ghalibana ma'adhuga wal huda wal afaf wal mauti ala dinil islam wal iman billah minnatin wal amdihan bi haji sayyidi waladi atnan wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jaga anak-anak kita selalu untuk dan dibimbinglah anak putra putri kita menjadi hamba yang selalu dekat dengan Allah. Jangan pernah biarkan kalau anak kita lagi main biarin aja. Ya, tanam Allah itu siapa, Nabi Muhammad itu siapa, kenalkan kepada mereka. Dan ingat, untuk sering berkomunikasi antara orang tua dan jangan nafsi-nafsi. Biasain kalau pulang sampai ke rumah, handphonenya ditinggal, jangan buka-buka handphone di depan anak. Ini yang bikin jadi kebobrokan di dalam hidup kita. Orang tua enggak pernah ngobrol sama anak. Yang bapak megang handphone, ibu megang handphone, anak main game. Ini yang terjadi sekarang. Jauhin handphone dari anak kita ibu. Itu adalah mudarat terbesar. Jauhkan. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi fitnah buat kita dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan putra putri kita menjadi putra putri yang saleh-salehah. Putra putri yang bisa dibanggakan di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani ya alba alwi syafa'ah ya alba alwi syafa'ah ya alba alwi syafa'ah kullu qurbah tanjali bikum bi kulli ahlil wilayah kullu hajatan qadhi kullu hajatan qadhi kullu halajatan qadhi darka ya halal madinah darka ya halal madinah darka ya halal madinah ya tarimu alaha ya tarimu alaha ya tarimu alaha wa'fu anna karim wa'fu anna rahim ya farijil ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham da'wahum subhanakallahumma tahatu fi assalam wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.